Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufisi Ahmad dengan NIM 3219316. Dalam video ini saya akan memenuhi tugas yaitu UAS, ujian semester akhir untuk mata kuliah praktek qiraat dan ibadah. Jadi di dalam video ini saya akan membacakan yang pertama praktek qiraat Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah praktek dari penyelenggaraan jenazah. Yang pertama adalah praktek membaca ayat di dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat 284 sampai kepada 286. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina yusran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Praktekkan cara penyelenggaraan jenazah dimulai dari mandi, kemudian mengkafani jenazah, kemudian yang terakhir kita akan mempraktekkan cara mensolatkan jenazah. Baiklah, selanjutnya tentang praktek cara penyelenggaraan jenazah, kita mulai dari memandikan jenazah. Pada kali ini kita akan memandikan jenazah laki-laki, yang mana kita peragakan dengan boneka atau robot ini. Dalam memandikan jenazah yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, kita harus menutup aurat dari jenazah itu sendiri. Ini bertujuan agar penghormatan, walaupun ia telah meninggal, tetapi kita masih tetap menghormati jenazah tersebut, yaitu dengan menutup aurat dari jenazah itu. Kemudian dalam memandikan jenazah kita perlu juga memperhatikan, kita perlu berlemah lembut dalam memandikannya, karena sesuai dengan sabda Rasulullah bahwa pencabutan nyawa seseorang itu perih, seperti perihnya kambing yang disembelih, yang dikuliti secara hidup-hidup.
Jadi kita perlu berlemah lembut dalam memandikan jenazah ini. Kemudian kita juga disunahkan atau lebih baiknya untuk menutup tangan kita dengan sarung tangan atau sebagainya, supaya terutama ketika membersihkan area aurat dari jenazah ini, supaya dengan yang telah dijelaskan sebelumnya untuk menghormati jenazah. Kemudian kita mulai memandikan jenazah, dimulai dengan niat, yaitu nawaitul ghusla lihazal janazah lihazal maiti lillahi ta'ala. Sengaja aku memandikan ini jenazah atau mayat laki-laki karena Allah lillahi ta'ala. Kemudian kita mulai bahwa sunnah dalam memandikan jenazah itu adalah dari yang kanan. Kita siram dari yang kanan, dari anggota tubuh yang kanan. Setelah yang kanan sampai kepada yang kiri. Kira-kira seperti ini. Dan inti dari memandikan jenazah itu adalah menyampaikan air ke seluruh tubuhnya. Sama bagi kita pada waktu mandi jenabah, itu menyampaikan air ke seluruh tubuh. Dimulai dari yang kanan, baru anggota badan bagian kiri. Kemudian menghilangkan seluruh kotoran yang ada pada tubuh jenazah. Misalkan jika orang yang sakit telah bertahun-tahun, tentunya akan jarang untuk mandi. Ketika ia jarang mandi, tentunya banyak kotoran dalam tubuhnya. Maka disunahkan kita membersihkan dengan lemah lembut di bagian-bagian kotoran yang mungkin ada kotoran di sana. Kemudian pada area aurat jenazah tersebut, kita bersihkan seluruh bagian dari tubuh jenazah seluruhnya. Kemudian pada area aurat jenazah, kita tidak boleh menyentuh langsung. Yang kita boleh adalah menyentuh dengan perantaraan ada kain atau penghalang dari tangan kita. Apabila kita memiliki sarung tangan, itu akan lebih baik. Tetapi apabila kita tidak memakai sarung tangan atau penghalang, maka kita membersihkan area aurat ini dengan batas, yaitu ada penghalang, yaitu seperti kain dari luar. Maka aurat jenazah ini mesti tetap tertutup. Kita bersihkan seluruh badannya. Apabila seluruh badan ini telah bersih, maka telah selesailah kita memandikan jenazah. Intinya, memandikan jenazah adalah menyampaikan air ke seluruh tubuh mayat, kemudian menghilangkan kotoran-kotoran di dalamnya. Tentunya diawali dengan niat. Kemudian di sebagian daerah juga ada yang namanya mandi 9. Apa itu mandi 9? Yaitu mandi 3 kali kiri, 3 kali tengah tubuhnya. Kemudian 3 kali juga bagian kanan, kiri, kanan, tengah dan kirinya. Seperti ada sebagian di daerah yang mendahulukan kanan 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian di kiri 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian bagian tengah 3 kali, 1, 2, 3. Jadi praktek dari mandi 9 ini agak berbeda-beda. Ada kanan, kiri, kemudian tengah. Ada kanan, tengah, kiri. Jadi dari inti memandikan jenazah adalah menyampaikan air ke seluruh badan dan tubuh dari si mayat. Kemudian setelah kita memandikan mayat, dan orang yang memandikan mayat ini tentunya yang lebih berhak adalah sejenis, yaitu laki-laki atau laki-laki. Apabila tidak lebih luasnya adalah mahram, yaitu seperti istrinya, anaknya, atau saudara. Jadi yang boleh memandikan jenazah ini adalah laki-laki atau yang sejenis. Bagi mayat yang perempuan, yaitu perempuan. Bagi laki-laki, ya laki-laki. Kemudian orang yang semahram dengannya,
misalkan ibu, ayahnya, atau istrinya, anaknya, saudara, seperti yang telah kita katakan tadi. Kemudian apabila kita telah selesai memandikan jenazah seperti yang kita praktekkan tadi, kemudian kita juga disunahkan untuk menekan-nekan atau menekan-nekan bagian tubuh jenazah. Ini tujuannya apa? Supaya ada kotoran, jika ada kotoran di dalam tubuhnya, ia akan keluar. Ketika kotoran tadi keluar, maka kita bersihkan kotoran tadi. Kita bersihkan kotoran tadi, kemudian kita coba lagi menekan-nekan bagian perut. Apabila kotoran tadi masih keluar, kita bersihkan lagi. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Kemudian rongga-rongga dari jenazah, misalkan hidung, kemudian telinga, juga perlu untuk dibersihkan. Kemudian yang intinya seluruh kotoran di sini harus benar-benar bersih. Kemudian selanjutnya, apabila kita telah selesai memandikan jenazah, kita juga disunahkan untuk mewudukkannya. Kita disunahkan untuk mewudukkannya. Jika kita laki-laki dan jenazahnya laki-laki, itu tidak masalah kita wudukkan. Kita basuh mukanya, seperti kita berwuduk. Seperti biasanya muka, kemudian tangan dilahiri oleh kanan, kemudian yang kiri, sampai benar-benar terbasuh anggota basuhannya. Kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian disunahkan telinganya. Selanjutnya yang terakhir, kaki. Setelah selesai kita mewudukkan jenazah, maka selesailah kita memandikan jenazah. Jadi inti dari pemandikan jenazah ini adalah niat yang lebih diutamakan. Jadi niat untuk memandikan jenazah. Kemudian setelah niat memandikan jenazah, yaitu menyampaikan air ke seluruh badan atau tubuh jenazah tersebut, serta menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam jenazah itu. Telah selesailah kita memandikan jenazah, maka setelah ini aurat jenazah ini akan tetap tertutup. Jadi aurat dari jenazah harus tetap tertutup supaya kita tetap menghormati jenazah tersebut. Mungkin sekian dari memandikan jenazah ini. Selanjutnya kita akan mempraktekkan cara mengkafani dari jenazah ini. Tentang masalah bagaimana cara mempraktikkan mengkafani jenazah. Jadi dari mengkafani jenazah ini, karena kita mempraktikkan adalah jenazah laki-laki, maka yang perlu kita persiapkan adalah kain kafannya. Kain kafan ini sebanyak 3 helai. Kalau perempuan bisa sampai kepada 5 helai kain kafan. Kemudian selain itu kita juga harus mempersiapkan tali. Tali kafan. Tali kafan ini dirobek dari kain kafan tadi. Kain kafan tadi samping-sampingnya sangat mudah untuk dirobek. Kemudian selanjutnya kita harus menyusun tali dari kain kafan ini seperti layaknya talinya ini ada 5 buah. Kemudian sebelum jenazah itu diletakkan atau dikafani, kita harus menyusun dulu posisi dari tali ini, tali yang 5 ini. Yang tali yang 5 ini terdapat di atas kepala, kemudian di atas kepala, kemudian di leher, kemudian di dada, kemudian di arah perut atau pusar, atau ada pula di kaki. Kemudian ini ada di bawah kaki. Kemudian setelah ini kita menyusun lagi kain kafannya. Susun kain kafan ini di masing-masing daerah terdapat perbedaan. Terdapat berbagai perbedaan. Yang pertama, yang mudahnya seperti ini. Baru di sini. Ini berfungsi sebagai sarungnya. Ada juga yang agak miring.
dia dibuat secara miring. Bagian yang besar adalah kepala, kemudian bagian yang kecil adalah kaki. Tetapi umumnya orang yang memakaikan kafan adalah lurus saja, sebanyak 3 helai. Baru nantinya diletakkan seperti ini, atau hanya berdiri saja. Berdiri saja seperti ini. Tetapi ada juga yang seperti ini. Maka ini diperuntukkan nanti adalah untuk sarung dari jenazah tadi. Maka setelah jenazah tadi dimandikan, maka akan diletakkan seperti ini. Maka ada kalanya seperti ini, atau tidak ada pakai ini. Jadi seluruhnya adalah pembalut dari jenazah tersebut. Jadi kita praktekkan seperti ini. Ini seharusnya tangannya disekap. Jadi karena boneka peraga kita adalah seperti ini, maka kita biarkan saja seperti ini. Kemudian selanjutnya kita pakaikan seperti ini dahulu. Kita bayangkan ini adalah mayatnya atau jenazahnya. Setelah tali tadi kita susun di bawahnya. Setelah demikian, ini kita seperti ini kan. Kita lanjutkan dengan ini. Lanjutkan dengan ini. Kemudian dilanjutkan dengan ini. Kemudian kita tutup dengan ini. Kemudian baru ini seharusnya ada di bawah sekapan tangannya. Baru ini kita ikat dari tali yang telah kita susun tadi. Kemudian ini juga kita ikat dengan baik. Kemudian selanjutnya ini yang seharusnya di bawah juga kita ikat. Kemudian selanjutnya yang di bawah kaki juga kita ikat. Kita ikat dengan baik. Kemudian yang di bawah kaki juga kita ikat dengan baik. Kemudian selanjutnya ini juga kita ikat. Jadi seluruhnya ada 5 ikatan. Selanjutnya yang di atas kepala juga kita ikat. Ini juga kita ikat. Jadi ikatannya adalah ada beberapa ikatan. Ada 5 ikatan dalam di jenazah. Kemudian setelah kita mengkafani jenazah ini, maka langkah selanjutnya penyelenggaraannya adalah kita mensolatkan jenazah ini dengan baik. Yaitu sebelum kita mensolatkan, kita akan menjelaskan bagaimana cara mensolatkan jenazah ini. Yaitu cara mensolatkan jenazah ini ada kalanya jika beberapa pendapat ulama, yaitu Al-Imam Syafi'i
yang berpendapat posisi imam ketika mensolatkan jenazah itu adalah di pundak ketika mayatnya adalah laki-laki, kemudian di pinggang atau di bagian perut ketika jenazahnya adalah perempuan. Kemudian sebagian ulama lain sebaliknya, di pinggang ketika jenazahnya laki-laki dan di pundak ketika jenazahnya adalah perempuan. Kemudian dalam posisi kepalanya apakah ke kanan imam atau ke kiri imam juga berbagai pendapat ulama tentang itu. Ada yang mengatakan secara mutlak kepala mayat ini atau jenazah ini ke arah kanan. Tetapi ada sebagian pendapat juga yang mengatakan jika jenazahnya laki-laki maka kepalanya ke bagian kiri. Kenapa demikian? Karena diutamakan mana bagian tubuh yang lebih banyak, maka itu ke kanan. Maka posisi imamnya adalah di pundak, otomatis bagian tubuh yang lebih banyak dari mayat ini adalah di kanan. Kemudian ketika jenazah perempuan, maka posisi imamnya di pinggang dan kepalanya menghadap kepada ke kanan karena lebih berat bagian tubuhnya ke arah kanan dibanding ke arah kiri, dan begitulah seterusnya. Selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara kita untuk mensolatkan jenazah ini sesuai dengan Al-Imam Syafi'i, yaitu dengan posisi imam itu setentang pundak karena kita memperagakan penyelenggaraan jenazah laki-laki, kemudian kepalanya di kiri. Nah, supaya lebih banyak anggota tubuh dari si mayat ini di bagian kanan. Baiklah, selanjutnya kita akan mempraktekkan cara mensolatkan jenazah. Dimulai dari niat dari solat jenazah, yaitu niat laki-laki, yaitu sengaja aku menyolatkan ini jenazah 4 takbir fardu kifayah karena Allah lillahi ta'ala. Selanjutnya kita akan mensolatkan jenazah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa nakkihi kama yanqa thawbul abyadu minad dannas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa kihi min fitnatil qabri wa azaban nar. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى هجرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا خصوصا بهذه النية الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفار النيران. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تهتمنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل أهله صابرا بهذه المصيبة. اللهم اجعل أهله صابرا بهذه المصيبة. اللهم اجعل أهله صابرا بهذه المصيبة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hanya sekian video ini, mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.